Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau bahas salah satu token dan bisa dibilang koin ya yang lagi jadi topik perbincangan teman-teman, karena ini bisa dibilang apa ya, mencuci semua pandangan tentang blockchain ya teman-teman, dan menurut saya ini patut untuk direview, kira-kira seperti itu. Oke, saya langsung saja teman-teman. Jadi namanya adalah Islamic Coin teman-teman ya. Untuk akun Twitternya teman-teman bisa lihat di sini ya, @islamic_coin teman-teman ya, Islamic Coin. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman. Apa sih Islamic Coin ini? Tapi sebelumnya ya, do your own research teman-teman. Dan di sini teman-teman saya saranin ya, untuk kalau mau Dior ya, masuk di Twitternya teman-teman, karena ini adalah official Twitternya. Sekarang sudah 19.300 ya untuk followernya. Dan kenapa saya bilang masuk di Twitter teman-teman, karena di sini ada link resminya atau official linknya teman-teman ya. Dari sini kita bisa masuk, dan tentunya ya kalau official berarti aman ya teman-teman ya. Oke, langsung kita masuk saja teman-teman ya. Oke, jadi untuk tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kita harus cari tahu dulu apa sih ini Islamic Coin ini teman-teman ya. Di sini ada bagian fatwanya teman-teman ya, karena ini koin religi teman-teman ya. Dan buat teman-teman semuanya, di sini ada versi bahasa Arabnya dan bahasa Inggrisnya teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung kita masuk dulu ya, biar lebih jelas teman-teman. Apa sih Islamic Coin ini? Jadi ini teman-teman ya, uang digital sesuai dengan syariah, kira-kira seperti itu ya. Di sini mata uang ekosistem hak ya, melayani komunitas muslim, mempromosikan nilai-nilai Islam di sini ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini Islamic Coin adalah mata uang asli hak ya, jaringan yang dikelola komunitas yang didedikasikan untuk memberdayakan ekosistem keuangan ya, yang sesuai dengan etika syariah tentunya. Islamic Coin memiliki total persediaan terbatas ya, dan 10% ya dari setiap penerbitan secara otomatis didedikasikan untuk tujuan filantropi. Filantropi ini bahasa halusnya dari apa ya, pokoknya kebaikan ya, amal, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah di sini mereka punya misi ya, atau visi misi lah ya. Di sini misi kami adalah untuk memberdayakan komunitas muslim di dunia tentunya ya, dengan instrumen keuangan untuk era digital ya. Jadi kesini memang sudah sangat-sangat penting untuk disyariahkan, kira-kira seperti itu teman-teman ya, karena masih banyak sekali di luar sana yang dengan modus-modus ya, akhirnya membuat blockchain, membuat cryptocurrency itu apa ya, jadi momok yang ditakuti, kira-kira seperti itu. Tapi dengan adanya Islamic Coin ini, saya rasa akan menutup itu ya, akan menutup berbagai kecurangan ya yang pernah ada, kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini teman-teman ya, yang memungkinkan transaksi dan interaksi ya tanpa batas, sambil mendukung inovasi dan filantropi atau amal dan sebagainya teman-teman. Nah di sini dia ada beberapa tools news teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, koin Islam yang sesuai syariah, mendukung usaha yang sesuai dengan SDG ya, proyek hijau dan filantropi, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini kalau nggak salah dari Dubai teman-teman ya, ini di Dubai, tapi nanti kita akan bahas ya untuk lebih jelasnya. Ini koin dari Dubai, dan untuk supportnya teman-teman bisa lihat di sini Bloomberg ya, Yahoo Finance ya, CoinMarketCap, banyak lah teman-teman. Nah di sini mereka punya dewan penasehat ya, ini penting sekali ya, karena kita harus tahu siapa di belakang mereka ya, minimal di belakang koin ini, kira-kira seperti itu. Nah di sini dia punya dewan penasehat, namanya Sheikh Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini yang mulia Sheikh Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan ini adalah anggota keluarga ya, anggota keluarga penguasa Abu Dhabi ya, memegang posisi penting ya di kawasan dan internasional. Sheikh ini juga teman-teman ketua dewan direksi departemen swasta di HS Sheikh Muhammad bin Khalid ya, sejak tahun 1997. Jadi memang orang-orang penting di dalamnya. Dia memegang jabatan sekretaris jenderal dana di Arab ya,
untuk penanggulangan krisis dan bencana ya, kira-kira seperti itu untuk garis besarnya teman-teman. Dan di sini mereka punya dewan eksekutifnya. Dewan eksekutif di sini ada Hussein Mohammed Al-Miza ya, dan Muhammad Al-Kaf Al-Hasmi ya. Dan di sini ada Greg Gigliotti ya, kira-kira seperti itu. Nah di sini Hussein Muhammad Al-Miza ini teman-teman ya, dia adalah banker teman-teman ya, banker pemegang penghargaan yang diakui dengan pengalaman lebih dari 45 tahun ya di sektor perbankan. Wow. Jadi memang dari misinya kita bisa lihat ya, kalau Islamic Coin ini memang misi syariah, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan di sini Muhammad Al-Kaf ini teman-teman ya, ini adalah seorang insinyur ilmu komputer ya, dengan pengalaman lebih dari 18 tahun ya, dengan pengalaman akumulatif. Ia berfokus pada industri 4.0 ya, untuk di kecerdasan buatannya. Dan di sini ini adalah apa namanya teman-teman ya, Gigliotti ya. Dia memulai karir keuangannya teman-teman pada tahun 89 ya, 1989 sebagai analis dan reksadana seri, di mana ia melanjutkan berbagai anggota senior tim investasi yang dipimpin oleh investor terkenal di Michael Price teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, bukan cuma itu, di sini juga ada Peter Girefti teman-teman dan Anis Muhammad. Di sini ada Kamis Barun Al-Samsi ya. Di sini mereka punya tim-tim besar teman-teman. Kalau si Anis ini adalah salah satu pendiri ya, kepala ilmuwan CTO protokol teman-teman ya. Dia memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun ya. Terus di sini yang satunya ini teman-teman, yang Kamis Buharun ini teman-teman, dia pakar keuangan global ya. Dan si Mr. FT ini kalau dia adalah managing director dan pendiri Extelus Advisor ya. Di sini sebuah perusahaan investasi ekuitas ya, yang berbasis di New York. Jadi orang-orang di belakang mereka itu orang-orang besar semua. Nah, di sini juga ada Faris Ahmed Ramada Juma ya. Dia pernah menjabat posisi senior di DU Telekom ya, pemimpin ARJ Water Teknologi sebagai CEO ya, CEO-nya regional, dan Amar Group sebagai general manager. Jadi pengalaman mereka cukup banyak teman-teman ya. Nah, dan di sini sesuai dengan tema teman-teman ya, mereka kan lebih menekankan kejujuran dan transparansi ya terhadap koin ini teman-teman, sampai-sampai mereka memberikan dompet mereka ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah dompet mereka, dan kapan saja kalian bisa cek ya teman-teman ya. Di sini untuk jumlah saldo 177 juta dolar ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dan tentunya saya akan sertakan juga link ini di deskripsi biar teman-teman bisa cek langsung, kira-kira seperti itu. Jadi poinnya mereka jelas sih menurut saya. Poinnya mereka di transparansi, dan jarang-jarang ya ada koin atau salah satu project ya yang memberikan transparansi sampai ke dompet pribadi mereka, kira-kira seperti itu. Oke, dan di sini teman-teman ya, mereka punya tim cendikiawan Islam ya yang paling terkenal di dunia teman-teman ya. Jadi memang dia sudah terapprove juga, dan di sini bisa dilihat ini memang project serius teman-teman ya. Dia tidak tidak bertujuan langsung ke penjualan dan lain-lain, tidak ya. Dia membahas tentang project dulu di sini teman-teman. Nah, di sini untuk anggota Dewan Syariah Koin Islam ini atau Islamic Coin ini teman-teman, ini ya sudah jelas ya, Syekh ya, Dr. Syekh Nisa Muhammad Saleh. Dan di sini ada Syekh Dr. Muhammad Soir, ada Syekh Dr. Azam Kalaf, kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga mereka ada Syekh Muhammad Fatidin ya. Di sini ada Syekh Muhammad Abdul Hakim. Dan mereka ya tentunya orang-orang yang orang-orang yang nyata, yang bisa dipercaya, kira-kira seperti itu, karena mereka orang-orang besar. Jadi kalau dilihat teman-teman ya, Islamic Coin ini teman-teman bukan sekedar koin teman-teman, tapi dia lebih menekankan di sini ya tentang perbankan Web3, kira-kira seperti itu ya kalau yang saya tangkap. Dan mereka memang berfokus ya langsung pada perbankan syariah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk videonya sudah ada di sini teman-teman ya. Nanti saya akan sematkan di kolom deskripsi untuk websitenya ya. Saya tidak akan play ini teman-teman karena nanti kena copyright ya. Jadi saya lewati untuk play videonya, tapi yang pasti garis besarnya akan saya tuangkan di sini. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung connect wallet ya. Teman-teman bisa lebih
memahami ya, kira-kira seperti itu. Nah, langsung kita bahas di sini teman-teman ya, apa sih itu Islamic coin ini atau koin Islam ini ya. Islamic coin adalah aset digital halal ya, yang dirancang untuk menciptakan nilai komunitas muslim ya. Ini dibangun di atas blockchain hak asli ya, dan secara ketat mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Kira-kira seperti itu ya. Dan di sini mereka ada fitur koin Islam teman-teman, atau fitur dari Islamic coin ini ya. Teman-teman lihat ada 4 poin di sini, ada 1 2 3 4. Dan kita harus tahu juga ini teman-teman ya. Nomor 1 di sini, koin Islam tidak dapat dicetak dan didevaluasi secara sewenang-wenang. Ia juga tidak dapat diturunkan secara sewenang-wenang melalui kenaikan suku bunga. Harganya ditentukan oleh pasar dan karenanya selalu adil, kira-kira seperti itu. Dan poin kedua, Islamic coin dicetak secara otomatis pada tingkat yang telah ditentukan ya sebelumnya, dan didistribusikan di antara validator dan delegator secara aktif berkontribusi dan berinvestasi pada fungsi dan keamanan jaringan hak ya. Nah, poin ketiga di sini, tidak seperti uang fiat ya. Koin Islam ini atau Islamic coin ini tidak dioperasikan oleh bank yang bisnis utamanya adalah mendapatkan uang ya dengan membebankan bunga. Tidak seperti itu teman-teman ya. Mereka di sini membebankan bunga adalah apa yang mengarah pada riba dan karenanya haram ya. Jadi nggak ada sistem sistem riba di sini, kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini di poin keempat ya, setiap kali koin Islam baru dicetak ya, 10% disimpan ke DAO ya, DAO Evergreen-nya khusus untuk investasi lebih lanjut ke dalam usaha terkait Islam atau disumbangkan ke badan amal muslim. Ini adalah pengenalan pertama ya dari koin yang membawa nilai ekonomi langsung ke komunitas muslim. Kira-kira seperti itu. Dan di sini bisa dibilang alur kerjanya ya, alur kerja dari Islamic coin ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ekosistem developer 50% of every transaction ya, fee generated by smart contract ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini seperti tokenomics-nya ya. Teman-teman bisa lihat, dan tentunya websitenya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, dan di sini mereka ada kayak fitur masa depan ya, kira-kira seperti itu ya, atau fiturnya. Potensi besar Islamic coin didukung oleh pengaruh global ya, dunia muslim, kira-kira seperti itu ya. Gambarnya seperti ini, dan di sini bagian dari pengguna internet muslim memegang Islamic coin ya, diproyeksikan 3%, 5%, 10%, dan 20% teman-teman ya. Dan ini totalnya untuk USD-nya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, dan di sini kita langsung bahas white paper-nya teman-teman ya. White paper-nya sudah ada. Di sini visi kami, sintesis ideologi, teknologi, dan komunitas teman-teman ya. Ini sudah ada semua ya, teman-teman bisa pelajari ya untuk white paper-nya di sini ya. Islam adalah agama terbesar kedua di dunia dengan hampir 2 miliar pengikut ya, 1/4 dari populasi dunia. Oke, Muslim merupakan mayoritas penduduk di 47 negara. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu penyayang, maha kuasa, dan unik ya, kira-kira seperti itu. Ini white paper karena koin ini syariah, dan koin ini lebih ke lebih ke religi ya kalau kita lihat teman-teman. Terus di sini untuk visi dan misinya pun teman-teman bisa lihat sendiri kalau mereka mementingkan untuk amal, kira-kira seperti itu, dan mereka berfokus ke perbankan syariah, kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini juga saya ambil pokok-pokok pentingnya ya. Menurut laporan ekonomi Islam global, volume sektor keuangan Islam adalah 2,88 triliun teman-teman ya, dolar tentunya pada tahun 2022, dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 3,69 triliun. Kira-kira seperti itu. Oke, dan di sini terkait kripto ya. Kripto adalah salah satu sektor ekonomi dunia yang tumbuh paling cepat ya. Bitcoin adalah aset berkinerja terbaik dalam sejarah umat manusia yang jauh mengungguli apapun ya yang kita ketahui sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini ada poin untuk blockchain-nya, teman-teman bisa baca. Intinya saya akan sertakan di kolom deskripsi ya untuk link semua ini ya. Nah, di sini ada poin yang penting juga teman-teman ya. Koin ISLM ini teman-teman ya, baru dan gas didistribusikan antara validator, delegator, dan Evergreen DAO. Di sini 10% masuk ke Evergreen DAO teman-teman, 1% hingga 5% diberikan kepada pengusul blok ya dan delegatornya. Sisanya didistribusikan secara
proporsional ya ke semua validator terkait dan delegatornya teman-teman. Jadi banyak sekali poin-poin penting di sini. Pasokan awal 20 miliar ya, ini akan dicetak di blok Genesis ya, dan akan didistribusikan pada hari peluncuran dengan struktur berikut ya. Jadi mereka akan bagi 2 miliar ya yayasan Evergreen, 5,5 miliar mitra dewan pendukung, 4 miliar penjualan pribadi ya atau presale teman-teman, 5,5 miliar dana cadangan bisnis, dan 3 miliar ya penghargaan buat pendirinya ya. Dan di sini mereka punya masa vesting juga teman-teman ya. Teman-teman harus pelajari ini ya karena penting untuk vesting, dan banyak lagi pokoknya untuk di white paper ini ya. Nah, selain itu mereka punya wallet sendiri teman-teman ya. Mereka punya wallet, terus banyak lagi teman-teman ya. Mereka bisa staking juga teman-teman ya. Jadi ada staking di sini teman-teman ya. Kalian bisa staking dengan cara mendapatkan hadiah karena memegang cryptocurrency ya. Kalau staking teman-teman sudah pasti tahu teman-teman ya. Terus di sini juga mereka ada fitur holding ya. Di sini berbeda ya dengan yang staking teman-teman ya. Banyak investor tradisional hold ya aset mereka untuk jangka waktu yang lama ya. Tentunya kita sudah pada tahu. Dan di sini ada hak ya, jaringan hak dan dokumen, teman-teman bisa pelajari di sini ya. Lebih jelas ya. Oke, terus di sini komunitasnya teman-teman ya. Untuk komunitas saya sarankan buat teman-teman semua untuk gabung di semua komunitas dari Islamic Coin ini ya, biar teman-teman bisa dapat info yang lebih akurat ya. Di sini di YouTube juga sudah ada, mereka punya Medium, Twitter ya. Di sini ada Discord ya, ada Telegram tentunya, dan LinkedIn, kira-kira seperti itu. Pokoknya sudah lengkap di sini ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau mencari tahu lebih jelas teman-teman, sudah ada ya, sudah ada. Nanti di deskripsi ya. Untuk roadmapnya teman-teman bisa lihat ya. Di sini Mei 2022 ya, peluncuran hak mainnet dengan konsep POA ya. Presale dimulai 2 Juni 2022, 6 Juni 2022, dan sekarang sudah masuk ke kuartal keempat 2022 teman-teman ya. Tapi kuartal ketiga 2022 presale berakhir. Agustus 2022 150 lebih validator independen bergabung dengan hak tes ETG ya. Dan di sini 11 Juli 2022 ya sudah masuk di transisi hak tes ETG ke konsensus POS ya. Koin Islam memecahkan rekor mengamankan 200 miliar dolar ya di bear market oleh investing.com teman-teman ya. Dan inilah roadmapnya atau peta jalannya ya yang akan mereka berusaha capai ya sampai di tahun 2023 teman-teman sudah ada di sini. Tapi sekali lagi saya sarankan untuk gabung di komunitasnya teman-teman ya. Silakan gabung, kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini kita bahas sedikit untuk masalah Twitternya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada beberapa ada beberapa postingan mereka ketemu dengan token 249 teman-teman ya di sini, dan tentunya about project semua ya. Kalian juga bisa lebih dior di sini teman-teman ya, di Twitternya, biar akan lebih tahu lah seperti apa Islamic Coin ini. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman. Sudah agak lama ini ya, hampir 20 menit. Semoga bermanfaat teman-teman ya, dan sekali lagi do your own research ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat siang.